Di bawah tatapan tajam kakek Wira, Vano menyeret Kinan keluar dari ruang tamu dengan tergesa-gesa. Vano berhenti dan menggerutu tak berdaya ketika mereka berbelok ke koridor. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyebutkan hak asuh di depan kakek? Aku tidak berjanji padamu aku tidak akan melakukannya. Kinan berjuang keluar dari genggamannya dan, pada saat itu, Vano merasa sangat kecewa. Vano menarik kembali tangan yang masih terasa hangat dari panas tubuhnya dan berkata, tetapi melakukan itu akan membuatnya marah. Aku tidak berpikir kamu dapat menangani konsekuensinya. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Apakah aku akan dibunuh? Kinan berkata sambil mengangkat bahu. Vano terkekeh, tentu saja tidak. Kakek tidak akan bertindak sejauh itu. Tapi kemungkinan besar dia akan melarangmu melihat Farel. Melarangku untuk membawanya pergi, melarangku untuk melihatnya. Sungguh, apa bedanya? Kinan menghela nafas dengan bingung, menurunkan matanya dengan sedih. Kinan akan segera mati, jika dia tidak bisa mengubah nasib putranya sebelum itu, melihatnya atau tidak ada bedanya. Apa yang diinginkannya bukanlah untuk melihatnya, tetapi untuk mengubah takdirnya. Vano merasakan kesedihan di hati Kinan, tetapi dia tidak tahu mengapa. Vano bertanya dengan nada lembut, apa kamu sangat ingin mengambil hak asuh anak itu? Iya, jawab Kinan tanpa ragu-ragu. Vano menatapnya dengan serius selama 1 atau 2 detak jantung, dan dia mengajukan pertanyaan lain. Kamu mengatakan kamu bersedia melakukan apa saja untuk masalah ini. Apakah itu benar? Kinan mengangkat matanya untuk menatapnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Menikahlah denganku, kata Vano tiba-tiba. Menikahlah denganku lagi dan anak itu akan menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa menentangnya. Bukankah kamu mengatakan kamu bersedia melakukan apa saja untuk Farel? Apakah ini pengecualian? Aku bersedia melakukan apa saja dan menjanjikan apapun kepadamu, tapi tidak dengan yang ini, jawab Kinan dengan nada penuh finalitas. Kenapa tidak? Vano mengerutkan kening, hatinya anehnya gelisah. Apa karena kamu tidak mencintaiku? Tidak, bukan itu. Aku menikahimu sekali tanpa mencintaimu dan aku pasti bisa melakukannya lagi. Alasannya adalah karena niatku telah berubah dari mengklaim Farel untuk sementara membawanya pergi dari jebakan maut ini. Bahkan jika aku menikahimu, aku pasti akan segera mati dan, setelah kematianku, kamu akhirnya akan menikahi wanita lain. Menurut mimpiku, Farel akan diabaikan dan melarikan diri dari rumah. Struktur kekuasaan dalam keluarga kaya dan berkuasa modern tidak berbeda dengan harem kekaisaran. Setiap orang memelihara aspirasi dan tujuan mereka sendiri, merencanakan satu sama lain. Itu adalah keyakinannya bahwa tidak peduli siapa yang akhirnya dinikahi Vano, perempuan itu tidak akan mencintai Farel dari lubuk hatinya. Perempuan itu akan mengucilkannya atau, lebih buruk lagi, menyakitinya. Bagaimanapun, Farel adalah putra tertua Vano, jadi dia memiliki klaim terkuat atas keluarga Dirgantara. Dia harus disingkirkan agar anak perempuan lain itu sendiri bisa naik ke puncak. Oleh karena itu, setelah Vano menikah lagi, situasi Farel akan berbahaya dan genting. Karena itu, Kinan harus membawanya menjauh dari lingkungan ini, untuk membantunya menghindari semua perebutan kekuasaan ini, dan agar dia mandiri dan kuat. Namun, Kinan tidak bisa mengungkapkan semua ini kepada Vano. Jika mereka tahu dia sedang sekarat dan dengan sengaja menyembunyikan fakta itu dari mereka, pasti mereka tidak akan membiarkannya membawa Farel pergi. Bagaimana mereka bisa membiarkan Farel tumbuh sendirian di dunia luar yang berbahaya tanpa dukungan keluarga Dirgantara? Kinan menelan keluhannya karena dia tahu dia tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kinan menatap Vano dengan tekad segar. Jika aku ingat dengan benar,
Ada aturan dalam keluarga Dirgantara bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkan kondisi fisik Nyonya Tua Dirgantara akan diberikan keinginan apapun yang dia inginkan. Benarkah? Vano menyipitkan matanya pada Kinan. Apa kau ingin mencoba tugas ini? Pastinya Kinan mengangguk, matanya bersinar dengan percaya diri. Ada senyum di mata Vano ketika dia menjawab, bukannya aku tidak percaya padamu. Tetapi bisakah kamu benar-benar mencapai ini? Dia membutuhkan anggota tubuh manusia buatan yang sempurna, penelitian medis saat ini bahkan tidak mendekati untuk memahaminya. Kinan menjawab dengan senyum kemenangan, jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Jadi, kamu yakin ini akan menjadi kemenangan lain untukmu? Sejujurnya, sulit untuk mengatakannya saat ini. Tetapi aku memiliki kepercayaan diri. Mata Kinan praktis bersinar ketika dia mengatakan ini. Itu adalah cahaya yang bersinar dari dalam dirinya, aura kepercayaan yang mempesona. Inilah yang paling disukai Vano darinya. Setiap kali Vano melihatnya seperti ini, hatinya akan terguncang, seolah-olah tersapu oleh hujan bulan April. Pada saat itu, daya tariknya paling sulit. Dorongan untuk menahan dan membelenggu Kinan, untuk menahannya untuk dirinya sendiri muncul di dalam diri Vano. Tapi Vano tahu dia tidak bisa. Kebebasan adalah bagian dari kecantikan Kinan. Seperti Phoenix yang dilahirkan kembali, dia membutuhkan langit terbuka untuk melebarkan sayapnya, untuk memperluas kemuliaannya. Vano menekan perasaan batinnya dan menatapnya dengan tatapan membara, berjanji, baiklah, karena kamu sangat percaya diri, silakan dan coba. Jika kamu bisa mencapai ini, aku akan mengabulkan keinginan yang kamu inginkan. Begitu juga dengan seluruh keluarga Dirgantara. Pada saat itu, Vano tidak lagi peduli dengan pertarungan hak asuh. Karena dia tidak hanya menginginkan anak itu, tetapi juga mama anak itu. Jadi, bagaimana jika dia memberinya anak? Pada akhirnya, Farel akan kembali kepadanya karena dia bertujuan untuk menjadikannya miliknya juga. Apakah kamu serius? Kinan berkata dengan kegembiraan yang jelas. Apakah aku akan berbohong kepada seseorang yang penting sepertimu? Vano menjawab dengan senyum ringan. Ada godaan yang jelas dalam kata-katanya tetapi, itu terbang di atas kepala Kinan karena dia terlalu senang berfokus pada fakta bahwa dia telah menyetujui permintaannya, meskipun dengan syarat. Sepertinya situasi Nyonya Tua Dirgantara memang masalah terbesar yang dihadapi keluarga Dirgantara. Kata-katamu saja tidak ada artinya bagiku, aku ingin kakekmu bersumpah untuk itu juga, kata Kinan hati-hati. Di telinga Vano, direndam dalam kabut kegilaan, dia terdengar seperti anak kecil yang meminta janji kelingking kepada orang dewasa. Vano menekan keinginan untuk mengacak-acak rambutnya dan menjawab dengan senyum lebar, kamu tidak perlu khawatir tentang itu karena kakek sangat peduli dengan nenek. Dia akan melakukan apa saja untuknya. Bahkan, jika kamu masih khawatir, mengapa kita tidak pergi mengkonfirmasi dengannya sekarang? Vano kemudian menariknya kembali untuk bertemu kakek Dirgantara. Setelah mendengarkan tawaran Kinan, kakek Dirgantara terkejut sekaligus curiga, apa kamu yakin bisa melakukannya? Saya 70 hingga 80% yakin bahwa itu akan sukses, jawab Kinan jujur tetapi diterjemahkan menjadi kurang ajar ketika mencapai telinga kakek Wira. Dia memelototinya dan menjawab dengan mencibir, Nona muda, bolehkah aku mengingatkanmu jangan bicara terlalu sombong? Kalau begitu saya akan membuktikannya dengan pekerjaan saya, jawab Kinan dengan percaya diri. Kakek Wira menyipitkan pandangan perseptifnya. Dia memiliki bakat untuk membaca orang. Dia tahu Kinan tidak menggertak tetapi dia masih tidak percaya dia bisa menyelesaikan misi. Selama bertahun-tahun, keluarga Dirgantara telah menghabiskan banyak uang untuk memproduksi teknologi ini tetapi gagal, kemungkinannya tidak menguntungkan Kinan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.